Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan perkuliahan kita, proses pembelajaran kita. Jadi di minggu lalu di modul kalian sudah membaca proses untuk mempresentasikan data menggunakan tabel atau menggunakan chart. Nah, saya sudah jelaskan di modul bahwa penggunaan tabel dan chart itu bagus. Tapi dia punya kelemahan di mana dia belum bisa membuat kita melihat wajah dari stakeholder kita, terutama tentu user kita yang akan menggunakan aplikasi. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, ada nggak sih cara supaya kita bisa memberi wajah pada data kita, pada hasil requirement gathering kita? Kenapa perlu wajah? Ya karena wajah itu lebih memorable, wajah itu lebih mudah diingat. Sehingga harapannya nanti ketika kalian ingin be the user atau ketika kalian ingin melakukan shadowing, itu kalian lebih mudah untuk berperan sebagai stakeholder kalian atau user kalian tadi. Nah, makanya di minggu ini saya akan fokus untuk mengajarkan dua cara lain selain table dan chart untuk istilahnya menggambarkan data kita dengan memberikan tadi wajah. Nah, di video ini, khusus di video ini, kita akan fokus pada teknik yang bernama persona. Nah, mungkin sedikit pengantar, persona itu sebenarnya adalah suatu karakter buatan, karakter yang fiktif, karakter yang kalau kita cari di dunia ini tidak ada. Tetapi, walaupun dia fiktif, bagian-bagian dari karakter ini sebenarnya disusun oleh data-data yang faktual. Jadi yang menarik di situ, dia walaupun di satu sisi fiktif, tapi data-data yang menyusun dia itu adalah data-data yang sifatnya faktual. Faktual dari mana? Dari hasil requirement gathering kita. Nah, persona itu fungsinya nanti buat apa? Fungsinya adalah dia adalah tokoh cerita kita, dia adalah the actor, the protagonist. Jadi pemeran utama dalam cerita kita nanti. Dengan kemudian kita membuat data-data kita itu kita kumpulkan, kemudian kita hidupkan, kita kasih wajah yang namanya persona ini, nah kita akan jauh lebih mudah mengingat data kita juga akan jauh lebih mudah untuk berimajinasi, membayangkan, atau tadi istilah saya di awal, berperan sebagai stakeholder atau user kita. Nah, jadi di bagian berikutnya nanti saya akan menjelaskan kurang lebih proses bagaimana caranya membuat persona itu sendiri. Oke, kita langsung ke pembuatan persona. Nah, mungkin kalian sudah mencoba untuk melakukan searching terhadap keyword persona di Google atau Google Image. Itu menurut saya suatu langkah yang cerdas, lakukan saja. Cuma hati-hati, persona itu bukan hal yang khusus milik UX atau HCI, sehingga kalian bisa menemukan persona lain yang mungkin lebih terkenal. Game misalnya. Sehingga pastikan persona yang kita cari berkaitan dengan UX atau HCI seperti yang saya lakukan di layar saya sekarang ini. Jadi saya mencoba mencari persona UX. Nah, bisa kalian lihat ini ada banyak bentuk persona yang bisa kita contoh sebenarnya. Dan semua bentuknya macam-macam, beda-beda. Ya. Sehingga kemudian jadi pertanyaan nih. Mana yang benar? Pertama, yang paling benar, persona yang paling benar adalah persona yang ditentukan oleh perusahaan kalian. Karena rata-rata perusahaan biasanya punya standar. Jadi kita tinggal ngikut sama standarnya saja. Itu pasti paling benar, nggak mungkin salah. Nah, kalau ternyata perusahaannya belum punya standar bagaimana? Nah, disitulah kalian punya kebebasan. Termasuk dalam proyek kuliah kita. Kalian punya kebebasan, mau ngikut template punya mana? Punya ini, punya ini, punya ini. Oh, ini kelihatannya paling cocok nih, ada ini, ada ini, ada ini. Oh, ini kelihatannya juga cocok nih, ada ini, ada ini. Nah, itu jadi sekali lagi di situ ada kebebasan untuk melakukan pemilihan template. Tapi tentunya sebagai dosen saya juga tidak bisa kemudian hanya menyerahkan kalian mau memilih template yang mana. Jadi saya juga punya kewajiban untuk mengajarkan juga bagaimana cara bikin persona. Tetapi kalau saya nanti terlalu mencontohkan terlalu jauh, itu nanti takutnya adalah kalian tidak punya kebebasan untuk membuat persona itu sendiri. Sehingga apa yang saya lakukan, saya ambil jalan tengahnya, saya akan membantu menyusun kerangka dari persona. Jadi bukan membuat persona, tapi lebih ke menyusun kerangka dari persona itu sendiri. Ya, jadi
harapannya nanti kalau kalian sudah punya kerangkanya, kalian bisa kemudian milih deh. Oh, saya sudah punya kerangkanya nih, saya mau bikin yang versi ini. Oh, masih ada yang kurang, tinggal ditambahkan. Oh, ada yang kebanyakan, dikurangi. Jadi kalau sudah punya kerangkanya tuh tinggal milih nanti mau pakai yang seperti apa, mau bentuknya pakai titik-titik misalnya, atau mau pakai kata-kata semua atau apa, sekali lagi itu dibebaskan. Ya, yang penting kalian sudah punya kerangkanya. Dan itu yang akan saya ajarkan dalam video kali ini, hanya membuat kerangkanya. Jadi jangan ekspektasi saya akan membantu kalian membuat persona sampai ke bentuk template yang bagus seperti itu, jangan. Video ini tidak akan fokus ke situ. Oke, kalau kalian sudah tahu tentang masalah itu, maka kita akan langsung masuk ke dalam kerangka yang sudah saya siapkan berikut ini. Ya, nah, secara umum ketika kita membuat persona itu kita bisa mencoba untuk menggabungkan berbagai bentuk persona tadi dan kemudian kita ambil intisarinya. Nah, intisarinya itu rata-rata cuma 5 ini sebenarnya. Jadi kita membahas nama dari persona kita, foto atau gambar dari persona kita, deskripsi diri tentang persona kita, problem atau frustrasi yang dirasakan oleh persona kita yang kemudian ingin kita bereskan, dan tentu harapan ke depan dari persona kita. Ya, saya tahu ada template yang lain, ada yang menyebutkan value, ada yang menyebutkan skill dan macam-macam, tapi saya hanya mengambil intisarinya saja. Ya, nanti masalah yang lain-lain itu sekali lagi kebebasan diberikan kepada kalian. Ya, jadi sekali lagi ingat, apa sih tujuan kita membuat persona? Tujuan kita membuat persona adalah membantu kita untuk lebih mudah berperan, berimajinasi, membayangkan siapa sih stakeholder kita. Sehingga semakin hidup stakeholder kita dalam bentuk persona, semakin hidup persona kita maksudnya, itu akan jauh lebih baik buat kita. Jadi jangan kemudian, malas bikin ininya, malas bikin ininya. Ya kalau malas, hasilnya juga jadi malas, itu malah merugikan proyek kalian. Tetapi kalau kalian mencoba untuk membuat tadi persona kalian hidup, itu akan jauh lebih mudah ketika kalian ingin shadowing atau ingin be the user. Jadi sekali lagi ingat tujuan kita membuat persona apa. Oke, nah pertama untuk konteks, jadi ini tidak perlu dituliskan sebenarnya, tapi untuk konteksnya saja, konteks projectnya, sekali lagi tidak perlu dituliskan ya, disclaimer tidak perlu dituliskan. Ini hanya untuk tahu. Jadi saya akan membuat persona untuk project membantu membuat jadwal mengajar dosen. Ya, jadi persona ini akan saya gunakan untuk menjadi tokoh dalam sebuah cerita yang namanya ceritanya adalah membantu membuat jadwal mengajar dosen. Jadi kalau kalian ingat di beberapa video awal atau di perkuliahan saya menggunakan dua project, yaitu antara project peningkatan kemampuan bahasa Inggris, kalau tidak project membantu membuat jadwal mengajar dosen. Nah, di sini saya akan menggunakan project saya yang kedua untuk contoh membuat persona itu sendiri. Nah, kita mulai dari nama. Bagaimana cara menentukan nama yang bagus untuk persona kita? Simple. Aturan pertama, buatlah nama yang melambangkan atau menggambarkan persona kalian. Jadi kalau persona kalian itu kasarannya adalah orang Jawa dengan nama yang Jawa banget, jangan dikasih nama Patrick. Karena itu akan merusak imajinasi kalian. Ya, mungkin kalian nyari data selama ini namanya nama Jawa Tulen. Suprapto, Sucipto, Sujoko, Sudirman, itu kan nama Jawa Tulen. Terus kalian memaksakan diganti namanya jadi John, Patrick. Wah, itu ya rusak. Jadi jangan seperti itu. Ya. Atau kalau kalian ternyata misalnya nyari datanya dari orang-orang Spanyol atau orang-orang Portugal, Cristiano, Gomez, Ortega, Ramos, itu oke lah. Tapi jangan kemudian dikasih namanya Jacques, Jean-Pierre, itu ya juga rusak imajinasinya loh. Ini stakeholder saya itu orang Spanyol atau orang Prancis. Nah, seperti itulah. Jadi nama itu bebas, diberikan kreasinya terserah, tetapi pilihlah nama yang tadi paling menggambarkan siapa sih stakeholder kalian. Ya, jangan lupa persona tadi punya fungsi tadi adalah membuat kita bisa membayangkan siapa sih stakeholder kita. Jadi bisa dikatakan apa? Bisa dikatakan persona itu adalah perwakilan dari seluruh stakeholder kita. Nah, makanya pilih nama yang kira-kira menggambarkan. Nah, kebetulan dalam kasus saya, ketika membantu membuat jadwal mengajar dosen ini, saya PIC-nya kebetulan adalah jenis kelaminnya perempuan. Jadi boleh saja kemudian saya mengambil
jenis kelamin perempuan, atau kebetulan PIC-nya adalah laki-laki sehingga saya mengambil jenis kelaminnya laki-laki, itu juga bebas. Tapi rata-rata kita biasanya mengambil yang jenis kelaminnya paling umum. Jadi kalau masalah yang kalian angkat ini dialami oleh 70% wanita, maka akan lebih baik kalau personanya wanita. Kalau dialami oleh 80% pria, maka akan lebih baik kalau personanya pria. Atau mungkin kalian membedakan nih, pria antara wanita. Berarti kalian punya kewajiban untuk membuat 2 persona, satu mewakili pria, satu mewakili wanita. Atau mungkin kalian membedakan antara tua dengan muda, maka kalian juga punya kewajiban membuat 1 persona untuk yang tua, 1 persona untuk yang muda. Nah, dalam kasus saya ini saya menggunakan perempuan sebagai persona saya, sehingga kemudian saya kasih nama Dewi Kencana. Kenapa? Satu, nama ini cukup menggambarkan tadi persona saya, namanya Indonesia. Kebetulan Indonesianya umum gitu, jadi bukan nama yang lebih ke arah ke Tionghoa atau lebih ke arah ke Arab atau lebih ke arah ke suku tertentu. Jadi saya pilih nama ini yang lebih netral. Kenapa harus Dewi? Kenapa harus Kencana? Nah, ini bagian yang suka-suka saya. Itu pun kalau nanti misalnya ditanya teman-teman, kenapa harus Dewi? Kenapa nggak misalnya Wati? Atau kenapa nggak Endah? Ya, itu jangan dipikirin lah, itu terlalu jauh. Tapi minimal tadi Dewi Kencana, nama Indonesia netral sesuai dengan stakeholder saya yang juga orang Indonesia dengan nama netral. Nama Dewi Kencana, kita sudah dapat namanya. Nah, foto. Untuk foto sama, foto itu bebas. Kalian boleh menggunakan foto siapapun dengan syarat tadi kalau bisa izin. Ya, nggak enak dong tiba-tiba punya foto dipajang, saya ambil dari Google Image, search siapa kemudian saya taruh di situ, itu yang ngawur juga itu. Minta izin kalau bisa. Ya, kalau nggak minta izin, maka saran yang bisa saya lakukan misalnya pakai gambar. Makanya kenapa kalau nggak foto gambar. Jadi kalian boleh kok gambar arsiran, gambar tangan atau ngelukis, membuat kita bisa paham persona kita seperti apa gitu. Itu bukan hal yang dilarang, itu boleh-boleh saja. Ya, jadi silakan melakukan itu. Kalau foto, saran saya minta izin sama orangnya. Kalau ada izinnya lebih bagus. Kalau nggak ada, ambil dari yang free image. Getis. Ambil dari beberapa tempat yang free image itu loh. Itu aman, kan nggak perlu izin, dia ada free. Atau kalau emang masih takut dengan foto orang beneran, misalnya tadi namanya Dewi Kencana, fotonya foto orang Inggris, wah itu ya ngaco juga itu. Namanya Dewi Kencana tapi pakai foto orang Sri Lanka, waduh itu yang ngaco juga. Jadi kalau kalian ternyata takut nggak nemu foto yang sesuai harapan, itu kalian boleh kok gambar tangan atau pakai Corel Draw, pakai Photoshop, apapun itu silakan. Yang penting gambarannya menyesuaikan dari dari si persona kalian, dari si stakeholder kalian, itu nggak masalah. Ya, jadi itu pertama yang perlu saya sampaikan terkait foto. Foto bebas. Ya, yang penting tadi kalau bisa minta izin, kalau enggak digambar. Itu yang pertama. Yang kedua, bebas itu pun tetap ada aturan yang sebaiknya diikuti. Ingat, bukan aturan, ada panduan. Kalau aturan berarti harus diikuti. Saya yang salah, saya minta maaf. Ada panduan yang harus diikuti. Yaitu apa? Tadi foto itu menyesuaikan kira-kira karakter kita seperti apa. Jadi stakeholder kita seperti apa. Jadi bagi yang stakeholdernya orang Jawa Tulen, jangan ngambil wajah yang bukan orang Jawa. Atau kalau stakeholdernya orang Maluku, jangan ambil wajahnya bukan orang Maluku. Kalau orang Indonesia ya kira-kira wajah orang Indonesia seperti apa. Jadi jangan ambil wajah orang India, wajah orang bule, wajah orang Eskimo, itu kan nanti jadinya ngaco banget. Jadi ambil wajah yang paling menggambarkan stakeholder kalian. Ya, karena itu penting. Itu aturan panduan pertama yang sebaiknya diikuti ketika memilih foto. Selain minta izin, itu yang atau mungkin bukan yang pertama, yang kedua. Pertama meminta izin, kedua memilih yang sesuai. Yang ketiga, usahakan tidak menggunakan foto orang yang kalian kenal. Ya, itu usahakan tidak menggunakan foto orang yang kalian kenal. Kenapa? Karena nanti takutnya bentrok. Bentrok antara apa? Bentrok antara, jadi nanti di otak kalian, di kepala kalian itu nanti akan bentrok. Misalnya ngambil teman seangkatan. Pak, kan saya stakeholdernya mahasiswa, boleh kan saya ngambil foto teman seangkatan dan dia sudah ngasih izin? Secara umum sebenarnya nggak masalah, cuma nanti ada ketakutan, ya. Jadi bahasanya itu ada ketakutan di mana nanti image teman kalian itu akan tercantum dengan rapi, terpatri dengan rapi di kepala kalian, padahal teman kalian sendiri itu secara sifat,
secara karakter, atau kita lihat yang seperti ini, secara deskripsi, secara problem, secara goal, sebenarnya dia tidak mewakili keseluruhan stakeholder kalian. Misalnya sebut saja si Yusri. Saya ngerti Yusri itu orangnya periang, ceria, nggak gampang emosian, tapi dia punya masalah kalau bikin jadwal dosen susah. Tapi kan bagian periang cerianya itu kan belum tentu menggambarkan semua stakeholder saya. Atau misalnya tadi mungkin jadwal pengajar agak terlalu sempit. Misalnya bahasa Inggris, si Yusri itu saya pakai sebagai persona untuk menggambarkan mereka yang kesulitan bahasa Inggris. Tapi data saya mengatakan bahwa orang-orang yang kesulitan bahasa Inggris itu rata-rata misalnya malas belajar, rata-rata tidak pinter vocab, rata-rata tidak pinter grammar. Tapi saya tahu Yusri itu orangnya memang nggak pinter bahasa Inggris, tapi dia pinter vocab dan pinter grammar. Sehingga ketika image stakeholder ini dimasukkan ke kepala, ketemu dengan image dari Yusri dimasukkan ke kepala, image dari fotonya Yusri. Jadi ini image dari stakeholder secara umum, deskripsinya, problemnya, goalnya dimasukkan ke kepala, kemudian kita ngambil fotonya Yusri, kita taruh di sini. Ini kan bentrok. Jadi kita malah lupa, sebentar, ini bukan Yusri deh. Atau ini saya jadi Yusri atau saya jadi, nah itu loh. Jadi ada ketakutan seperti itu. Karena kita ingat, kita tahu siapa itu Yusri, jadinya lupa bahwa Yusri itu yang mewakili stakeholder itu cuma wajahnya. Bukan deskripsinya, bukan problemnya, bukan goalnya. Yang diwakili itu cuma wajahnya. Tapi karena kita kenal siapa Yusri, ya, kuncinya itu, karena kita kenal, kita jadi lupa. Nah, ini yang akan jadi masalah. Itulah sebabnya saya menyarankan untuk tidak menggunakan foto atau gambar dari orang yang kalian kenal. Dan yang kalian kenal itu nggak harus keluarga, nggak harus teman, bahkan public figure. Fotonya Raffi Ahmad dipakai, yaitu nanti kita jadinya inginnya si Raffi. Fotonya si Baim Wong dipakai, kita jadi inginnya Baim Wong. Itu malah jadi bisa ngerusak gitu loh. Bisa ngerusak ketika kita shadowing jadi ngerusak, ketika kita be the user jadi ngerusak. Nah, ini yang perlu hati-hati ketika memilih foto. Jadi ini panduan ketiga ketika memilih foto yang bagus seperti apa. Jadi terkait foto mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama, izin. Menurut saya ini penting. Minta izin sama yang punya foto. Kalau enggak, ambil dari free image atau digambar sendiri. Yang pertama. Yang kedua, usahakan memilih foto yang menggambarkan siapa stakeholder kita. Jangan asal milih foto. Dan yang ketiga, usahakan memilih foto yang tidak mewakili orang yang kita kenal. Boleh saudara, boleh keluarga, tidak mewakili yang kita kenal. Jadi tidak mewakili saudara, tidak mewakili keluarga, tidak mewakili teman, tidak mewakili public figure. Karena sekali lagi, nanti image-nya bisa bercabang, bisa rusak. Kita jadi lupa. Ya, kita tuh lagi mencoba membayangkan Dewi Kencana atau membayangkan Nagita Slavina misalnya. Kita tuh lagi membayangkan Dewi Kencana atau membayangkan siapa aktris? Saya itu nggak hafal aktris. Istrinya Baim Wong misalnya, atau istrinya Ruben Onsu, itu kan jadi kacau gitu loh. Ya, itu tips ketika membuat foto atau gambarnya. Di sini saya tidak akan fokus dalam proses memilih foto atau gambarnya, jadi ini saya bebaskan kalian. Saya tidak akan memilih contohnya, atau misalnya kalau saya suruh milih contohnya, misalnya dosen. Nah, misalnya kita ambil dosen, wajah dosen. Nah, misalnya anggaplah ini dosen UMY berjilbab. Nah, ini tinggal saya copy image-nya, saya taruh sini. Nah, jadi seperti ini. Atau kalau saya rapikan saya rapikan nanti misalnya, nah seperti ini. Saya minimal saya punya fotonya. Jadi ambillah contoh seperti ini. Kebetulan Dewi Kencana ini kan dosen berjilbab, sehingga saya ambil juga wajah dosen yang berjilbab seperti ini. Itu misalnya kalau diambil contoh seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak akan mencontohkan terlalu spesifik caranya seperti itu. Itu pun tadi saya ambil dari Google Image. Harusnya saya minta izin. Makanya karena saya nggak minta izin, nggak saya contohkan. Ya, saya yakin kalian bisa melakukan itu tanpa banyak petunjuk dari saya. Nah, berikutnya kita masuk ke deskripsi. Nah, kalau kita bicara deskripsi itu intinya adalah hal apa yang saya perlu tahu supaya saya bisa merasa karakter ini hidup, persona ini hidup. Jadi rata-rata misalnya kita bisa masukkan
kelahiran. Kita bisa masukkan kelahiran. Oh, kebetulan beliau adalah kelahiran 1987 misalnya. Udah, tinggal kita ngarang aja tanggalnya. Tanggal-tanggalnya, tapi tanggalnya jangan ngarang banget, misalnya tanggal 30 Februari itu ya terlalu ngarang yang ini. Itu jangan. Ngarang tuh ya agak mikir lah. Ngarang tapi ngarang banget, jangan ngarang yang seperti ini. Ya, ngarang aja misalnya apa? Kasih misalnya 4 April 1987. Jadi sekali lagi biar kita punya bayangan, oh beliau ini punya umur di kisaran 34 tahun misalnya. Nah, kan jadi tahu tadi, oh ternyata stakeholder saya itu kurang lebih umurnya 34 tahun. Sehingga nanti kalau perwakilan yang kira-kira umur segitu. Jadi tadi, dari mana saya dapat 30 tahun? Karena saya tahu siapa stakeholder saya. Atau kalau kalian ternyata stakeholdernya banyak, ya kira-kira ambil aja rata-rata umurnya berapa. Rata-rata umurnya kalau mahasiswa ya 20 tahun, 21 tahun, 19 tahun, ya udah kasih aja umur sekian itu. Asal, kebetulan yang menjadi persona saya ini saya kasih asalnya dari Pekalongan, nggak apa-apa. Kebetulan dia orang Jawa, Pekalongan juga Jawa, saya ambil dari Jawa aja. Aduh, apa namanya? Saya mahasiswanya banyak, ya sudah diambil aja kira-kira mahasiswa mana yang cocok sama wajahnya, ya jangan nanti wajahnya wajah orang Sumatera kamu kasih gambarnya wajah orang Maluku itu ya, maksudnya wajah orang Sumatera tapi nanti asalnya Maluku itu ya agak-agak lebih susah lah. Bukan saya kemudian ngomong orang Sumatera nggak mungkin lahir di Maluku gitu loh, atau orang Maluku nggak mungkin lahir di Sumatera, nggak gitu juga. Tapi permudahlah dalam berimajinasi gitu loh, jangan mempersulit hidup. Kuncinya itu juga salah satunya itu, jangan mempersulit hidup. Asal Pekalongan misalnya. Kemudian kita kasih, misalnya kalau mau kita kasih tinggi, kita kasih berat. Tapi kalau saya biasanya tinggi dan berat itu akan larinya ke butuh nggak sih saya tahu tinggi dan berat badan beliau supaya saya bisa be the user. Jadi kalau misalnya saya bikin aplikasi ATM, maka tinggi dan berat ini akan menjadi hal yang penting. Ketika saya bikin aplikasi misalnya saya bikin pintu yang dibuka pakai scanner mata, berarti kan saya harus tahu kurang lebih tinggi scannernya di mana. Kalau tingginya terlalu tinggi kan nanti nggak nyampe, terlalu rendah nanti juga nggak nyampe. Nah, dalam kasus ini tinggi dan berat itu menjadi sesuatu yang mungkin perlu untuk dimasukkan. Tapi kalau aplikasi kalian tidak memerlukan tinggi dan berat, ini nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Jadi di satu sisi kita ingin membuat karakter kita hidup, itu penting. Dengan tahu tinggi dan berat, dia jadi lebih hidup, personanya akan lebih hidup, itu penting. Itu saya akui sangat penting. Tapi di sisi lain, kita perlu memikirkan apa saja data-data yang harus masuk dan tidak perlu masuk. Nah, kalau menurut saya, masukkan dulu data yang harus masuk. Baru nanti kita tambahkan yang bisa ditambahkan. Dan fungsi penambahan itu bukan ditambahkan supaya nambah-nambah, bukan. Ditambahkan ini adalah ditambahkan supaya membuat personanya lebih hidup. Takutnya kalau nanti personanya dibikin terlalu detail, misalnya apa, tinggi badan, berat badan, ukuran sepatu, ukuran baju, ukuran celana, punya anak berapa, punya orang tua berapa, orang tua juga cuma satu harusnya. Punya suami atau tidak, kemudian rumahnya di mana, kemudian kendaraannya berapa, merek kendaraannya apa, setir kanan, setir kiri, kan please deh, memang nanti karakternya hidup, tapi terlalu jauh. Jadi kita harus benar-benar memikirkan mana data yang sifatnya esensial, mana data yang kurang esensial tapi bisa membuat karakter hidup, mana data yang overload, berlebihan. Ya, jadi kalau saya dalam kasus saya sementara ini cukup. Misalnya saya tambahkan rumah juga boleh. Rumah misalnya rumahnya sekarang dia tinggalnya di Melati, nah, misalnya seperti itu. Atau apalah seperti itu. Nah, ini deskripsi. Nah, deskripsi yang sifatnya kelahiran asal rumah ini bagi data saya hanya kelahiran yang sifatnya faktual. Itu pun cuma 34 tahunnya yang faktual, sedangkan yang 4 April 87-nya ngarang. Tapi nggak apa-apa. Jadi sekali lagi itu kan tujuannya adalah supaya kita bisa paham persona kita itu seperti apa sih bentuknya. Nah, kemudian yang juga ada trik yang lain yang juga sering dipakai di beberapa persona dan saya menyarankan kalian juga pakai adalah memberi semacam nickname atau alias. Alias atau nickname. Nama singkat. Nama singkat itu bukan terus karena Dewi Kencana nama singkatnya Dewi. No, bukan seperti itu. Kasarnya seperti ini. Dewi itu orang seperti apa sih? Nah, itulah yang jadi itu yang dimaksud dengan nickname.
Karena seperti ini, kalian tuh mungkin akan bekerja tidak hanya dengan satu persona. Kebetulan dalam kasus ini saya hanya mencontohkan satu persona, tapi mungkin kalian akan bekerja dengan 2 persona, 3 persona, 4 persona. Artinya kalau yang kita hafalin itu adalah Peter, Mark, Jessica, dan Melissa, itu akan repot. Kita butuh cara lain untuk tahu Mark itu yang mana sih, Melissa itu yang mana sih, Jessica itu yang mana sih. Nah, disitulah kita punya namanya nickname. Jadi misalnya mahasiswa bahasa Inggris, Mark itu adalah mahasiswa yang tipikalnya pelupa. Nah, misalnya nickname-nya si pelupa. Ojek itu tipikal melambangkan mahasiswa belajar bahasa Inggris yang kalau ngomong belepotan. Ya udah, Jack si belepotan. Nggak apa-apa. Kamu sudah nyelesain personanya si belepotan belum? Masih ingat nggak sama persona yang si belepotan itu? Itu lumayan, itu memberi kita punya bayangan. Oh iya, dia yang persona yang ini. Seperti itu misalnya. Atau contoh kalau kita bicara apa misalnya? Mobil itu ada tipikal orang beli mobil karena bentuknya ciamik. Modelnya mantep. Ada yang beli mobil nyari yang kecepatannya tinggi. Ada yang nyari mobil karena dia ukurannya luas, karena buat keluarga. Nah, jadi kalian bisa bikin nanti persona yang satu itu panggilannya misalnya si elegan. Kenapa elegan? Karena dia kalau nyari mobil harus yang elegan. Nah, kan itu. Jika daripada dikasih nama Robert dan kita cuma suruh nginget Robert, itu malah susah. Robert si elegan. Atau ada juga nanti yang tengah misalnya tim si pengebut. Wah, kenapa? Karena dia kalau nyari mobil mesti yang cepat-cepat, yang kecepatannya tinggi. Kemudian yang nyari mobil yang ukurannya besar itu misalnya Sandra si ibu. Nah, kenapa? Karena ibu mikirin keluarga, jadi kalau nyari mobil yang aman buat keluarga, mobil yang nyaman buat keluarga. Nah, itu boleh. Jadi kita bikin nickname misalnya kalau dari Dewi Kencana ini nickname-nya misalnya apa ya? Yang paling menggambarkan beliau si sibuk misalnya. Boleh seperti itu. Silakan. Kebetulan memang penggambaran beliau ini yang paling cocok sibuk. Orang sibuk suruh bikin jadwal. Wah, sibuk. Seperti itu. Ya. Atau mungkin kasarnya seperti ini. Pak, saya tetap suruh nyari nickname susah ya, Pak. Ada nggak cara lain? Ada nggak apa ya? Solusi lain yang bukan nickname, Pak. Kalau suruh nickname tuh berat ya, Pak. Nah, gitu. Oke. Kalau nggak bisa pakai nickname, pakai role. Jadi bukan nickname-nya, tapi role. Misalnya kalau sistem KRS itu ada mahasiswa, ada dosen, dan mungkin ada administrator atau admin. Nah, ya sudah, nanti misalnya kalian punya persona namanya Agung, persona namanya Joko, dan persona namanya Dewi misalnya. Kalian bisa saja Agung si mahasiswa, Joko si dosen, dan Dewi si admin. Itu boleh. Jadi nggak harus benar-benar pakai nickname-nya pakai sifat ceria, sifat penggembira, sifat sibuk, sifat pelupa, si pengebut, si ibu atau sang ibu, kemudian tadi apa si elegan, nggak harus seperti itu. Kalian bisa juga menggunakan role. Nah, itu juga akan membantu gitu loh. Oh, ini si admin itu toh. Oh, ini si dokter itu toh. Oh, ini si pasien itu toh. Nah, seperti itu. Itu malah juga lebih mudah daripada nickname. Jadi kalau kalian sejak awal sudah tahu bahwa di aplikasi kalian itu akan banyak aktor, banyak user, ya sudah, sesuaikan dengan aktornya itu saja. Pasien, resepsionis, dokter, itu malah lebih mudah daripada harus mikir si bersih-bersih, si cekatan. Wah, itu malah lebih susah membuat imajinasinya. Shadowingnya malah susah. Sehingga nah, misalnya ini Dewi Kencana ini kan PIC, makanya saya bikin personanya daripada pakai nickname si sibuk, kayaknya masih kurang menggambarkan Bu Dewi ya. Ya sudah, Dewi Kencana itu siapa? Si PIC. Ah, itu akan lebih bagus itu. Nah itu, buat deskripsi seperti ini. Sehingga daripada nanti ngapalin nama ini, kita akan menggunakan ini untuk lebih mudah kita mengingat. Oh ya si PIC saya ingat. Oh si pengebut saya ingat. Oh si mahasiswa saya ingat. Nah itu seperti itu. Bahkan dalam beberapa persona yang lebih asik lagi, mereka juga kadang-kadang masukkan quote. Nah, bikin satu quote, boleh ngarang, boleh memang kata-kata asli dari beliau-beliau atau dari stakeholder itu, yang benar-benar nanti menggambarkan
si persona. Misalnya dari Dewi Kencana ini satu quote yang paling menarik adalah kalau konfirmasi jangan mepet. Nah, seperti ini. Oke, kalau mau tahu maksudnya ini apa, nanti akan saya terangkan di video yang selanjutnya yang bikin user journey map. Kalau sekarang mungkin nggak akan ketahuan. Tapi salah satu quote yang paling menggambarkan beliau itu adalah kalau konfirmasi jangan mepet. Nah, jadi tambahkan ini sebagai deskripsi. Role PIC, quote-nya kalau konfirmasi jangan mepet. Oh iya, saya tahu. Ini dosennya yang mana ini? Yang kenapa dia punya masalah itu? Nah, seperti itu. Nah, sekali lagi deskripsi ini tadi kalian diberi kebebasan untuk menceritakan siapa personanya, tapi ingat pilihlah deskripsi yang sesuai dengan personanya dulu. Jadi masukkan data faktualnya dulu. Kalau sudah masih kurang, tambahkan data-data yang sifatnya karangan. Ya, jadi jangan ngarang indah dulu, masukkan data-data faktual. Jadi misalnya, oh kebetulan user saya rata-rata punya buta warna, tuliskan di deskripsi buta warna. Oh rata-rata user saya itu menggunakan kursi roda, tulis kursi roda di deskripsi. Jadi masukkan itu dulu, masukkan data faktual dulu, hasil rangkuman dari stakeholder. Baru kemudian di apa istilahnya? Kalau masih kurang hidup nih, nah ditambahkan data-data yang sifatnya tambahan tadi. Jangan mengarang indah dulu, ya itu kuncinya. Nah setelah sampai deskripsi, kemudian saya sampai ke problem. Nah apa sih problem yang dialami oleh Dewi Kencana ini? Nah ini harusnya ya kalian pasti nggak mungkin ngarang, kalian pasti tahu lah apa sih problem yang dirasakan oleh stakeholder kalian. Nah kalau dari Dewi Kencana ini problem yang beliau rasakan adalah repot membuat jadwal. Kebetulan ada beberapa problem yang beliau utarakan. Repot membuat jadwal dengan data yang berubah-ubah. Jadi bagi beliau itu kalau mau bikin jadwal itu pinginnya datanya nggak boleh berubah-ubah. Jadi kalau jumlah kelas 3 ya 3, jangan nanti tiba-tiba ada 4 atau tiba-tiba jadi 2. Kemudian harapannya juga bikin jadwal tuh jangan bentrok-bentrok. Misalnya mahasiswanya pindah-pindah kelas, gara-gara pindah kelas yang awalnya enak jadi bentrok misalnya seperti itu. Atau tadi dosen ditanya mau ngajar hari Senin bagaimana Bu, ngajar hari Selasa bagaimana Pak, ternyata ngasih taunya mepet dan bilangnya oh maaf saya nggak bisa ngajar hari Selasa. Nah itu loh, repot membuat jadwal dengan data yang berubah-ubah. Ini yang menjadi problem dari si Dewi Kencana ini. Kemudian yang kedua adalah konfirmasi dari dosen seringnya mepet. Nah seperti ini. Jadi ketika ditanya kalau ngajar hari Senin 2 mata kuliah bagaimana? 1 hari sebelum mengajar tiba-tiba bilang, oh saya nggak mau kalau hari Senin. Nah, itu kan konfirmasinya mepet. Nah ini juga menjadi satu kendala yang dirasakan oleh Dewi Kencana. Yang ini harus kita bereskan. Ada lagi nggak ya? Sebentar, saya punya datanya. Nggak ada. Jadi lebih karena masalah yang paling dirasakan itu konfirmasinya seringnya mepet atau lama. Jadi dikasih tahu sekarang jawabnya seminggu lagi, atau dikasih tahu sekarang jawabnya 1 hari sebelum minggu pertama kuliah misalnya. Atau malah bahkan mungkin kadang-kadang udah tengah-tengah kuliah baru dikonfirmasi. Tapi yang ini saya ngarang ya, saya nggak tahu yang kenyataannya. Ya, nah ini. Saya yakin kalau untuk urusan problem atau frustrasi kalian nggak mungkin nulis banyak. Dan juga nggak mungkin ngarang. Ini pasti akan sesuai dengan data dari stakeholder kalian. Jadi bisa dikatakan bagian problem dan frustrasi ini adalah bagian yang kalian tidak mungkin ngarang seharusnya. Lucu kalau kalian bagian problem aja ngarang. Lucu sekali. Saya sih nggak percaya. Nah, tuliskan semua problem yang kalian temukan dari responden kalian, dari stakeholder kalian, tuliskan di sini. Simple as that. Nah, terakhir goal di sini kemudian menggambarkan harapannya. Jadi pinginnya tuh seperti apa? Apa pinginnya konfirmasi dosennya dibikin cepat atau pinginnya apa? Nah, jadi supaya kita tahu endingnya nanti bisa dikatakan masalah selesai itu kalau apa? Itu namanya goal itu. Kita tuh harus bekerja sampai kapan? Project ini harus bekerja sampai kapan? Apalagi kalau kalian ingat di bab 2 atau di bab 3 saya jelaskan mengenai 3U. Useful, usable, use. Useful-nya itu nanti kalau apa? Nah, itulah fungsi goal. Jadi di sini dijelaskan fungsi goal itu apa? Goalnya, pinginnya apa sih? Data fix, ya yang saya punya, konfirmasi cepat. Nah,
Seperti itu. Jadi bagi beliau itu ingin datanya itu fix. Gimana caranya? Dan beliau juga ingin konfirmasinya cepat. Sehingga ketika kita membuat aplikasi, kita perlu membuat aplikasi yang bisa membuat datanya fix dan bisa membuat konfirmasi menjadi cepat. Nah, itu yang namanya useful. Jadi bukan sekedar aplikasi untuk membantu membuat jadwal mengajar dosen, tapi bagaimana aplikasi kita juga membantu supaya datanya fix dan konfirmasinya juga cepat. Nah, kalau semua sudah selesai, masih hidup nggak? Oh, masih kurang hidup. Nah, disinilah momen untuk kita menambahkan tadi yang saya bilang data-data sampingan, sehingga persona kita menjadi lebih hidup. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan terkait persona. Jadi simpelnya apa? Satu, yang harus kalian perhatikan. Persona adalah perwakilan dari stakeholder kalian. Jadi buatlah persona itu ya tadi mewakili stakeholder kalian. Kedua, persona itu akan kita pakai untuk nanti be the user. Akan kita pakai untuk nanti shadowing. Jadi ya itu harus diperhatikan juga. Yang ketiga, tadi sudah ada 5 bagian yang sifatnya dasar. Ada nama, ada foto atau gambar, ada deskripsi, dan di deskripsi saya menyarankan tadi masukkan alias atau role atau quote, ada problem, frustrasi, dan ada goal. Nah, kalau ini sudah terisi, sudah jadi seperti yang tadi saya contohkan, maka langkah selanjutnya adalah membuat template personanya supaya lebih segar, supaya lebih menarik. Jadi tinggal tadi saya bilang, silakan contoh aja dari yang ada di, ini sudah saya ganti tadi. Silakan contoh aja dari yang ada di sini, mana yang kira-kira paling menggambarkan persona kalian, ya. Atau kalau kalian mau bikin versi kalian sendiri juga nggak apa-apa, itu suka-suka kalian. Itu yang ketiga. Yang keempat juga usahakan menghidupkan persona kalian, tapi jangan terlalu berlebihan. Supaya tidak berlebihan, maka kuncinya adalah yang pertama, masukkan dulu data-data yang sifatnya faktual dan esensial. Baru kalau itu sudah dimasukkan dan masih kurang hidup, maka yang kedua adalah memasukkan data-data yang sampingan, fiktif, tapi membuat karakter kita lebih hidup. Jangan terlalu berlebihan. Kurang lebih itu dari saya. Sukses dalam membuat personanya, dan ingat, persona ini akan kita pakai untuk video berikutnya, yaitu video mengenai user journey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.